semuanya, apa kabar? Pastinya kabar baik, bukan? Bersama saya Romeo Dirk Junior di channel yang spesial membahas tentang video-video apologet Kristen dan video-video kesaksian Kristen yang berasal dari sumber-sumber data yang terpercaya dan valid. Video ini bertujuan hanya ingin mengedukasi penonton tentang apa yang dibahas sesuai judul video. Ya, saudara sekalian, untuk lebih jelasnya silakan menonton video berikut ini sampai selesai sehingga Anda bisa paham dan mengerti apa yang dibahas. Jangan lupa tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Selamat menonton. Terima kasih. God bless you. Jadi sebelum naik, cek dulu tutorialnya. Cara membuka kamera di TikTok. Nah, gitu. Silakan naik. Silakan, langsung buka kamera. Jangan berbicara dulu sebelum buka kamera. Silakan. Halo, Bang. Halo, Willy. Oke. Kristen atau bukan? Aku Muslim, Bang. Oke, silakan. Apa tanggapanmu? Silakan. Aku mau highlight sedikit. Abang bilang tadi kalau bumi itu bulat ada di Al-Quran, Abang mau mu'alaf ya? Ya, surah berapa, Pak? Silakan. Bentar ya. Janji dulu, Bang. Janji ya? Iya, silakan buka surah berapa? Silakan. Oke, sebentar. Buka dulu. Coba Abang buka surat Al-Zumar ayat 5. Az-Zumar ayat 5. HP ku lelet nih mau buka anunya. Ya, depan saya nih. Az-Zumar ayat 5. Coba dibaca artinya, Bang. Dia menciptakan langit dan bumi dengan haknya yang benar dan menutup malam, siang, menutup semuanya, serta menundukkan bulan matahari masing-masing. Nih, mana bulatnya? Mana bulatnya? Bentar, di terjemahannya ada. Di terjemahannya ada. Mana bulatnya?
Mana? Surat Az-Zumar. Bentar. Surat Az-Zumar ayat 5. Mana nih bulatnya? Bentar bang. Du 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 du. Du 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 du. Bahasa Inggris. ya. Du 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 du. Du 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 du. Widuri elok bagai rembulan, oh sayang. Widuri indah bagai lukisan, oh Willy, oh Willy. Bukalah datanya, oh Willy. Gak mau kebuka. Mana datanya? Jangan kamu mata panik-panik. Oh, Widuri. Oh, Om Billy. Sebentar bang. Mana tunjuk datanya? Oh, Willy. Oh, saya sambil tunggu sambil nyanyi. Oh, Willy. Surat Az-Zumar. Aku mau mana datanya, oh Willy. Bumi bulan, mana data bumi bulan, oh Willy. Oh Willy, jangan kau karang-karang, asik. Pilih. Ya, sebentar. Oke, sebentar. Kita tunggu. Ya, kita tunggu lagi. Teman-teman di tap-tap layarnya teman-teman tembuskan ke 500k. Teman-teman jangan lupa repost ulang live ini teman-teman ya. Jangan lupa follow-follow akun Bang RK yang ini dan yang besar ini teman-teman. Bang RK dan juga akun yang di sebelah ini teman-teman ya. Yang besar yang pegang snipe ini ya teman-teman ya. Di follow. Yang besar juga di follow ya teman-teman ya. Jaga-jaga akun ini. Kalau ada apa-apa kita bisa live pakai akun ini ya teman-teman ya. Di pol-pol aja teman-teman. Jadi kalau ada apa misalkan akun besar tapi jauh-jauh lah ya. Aduh jauh-jauh lah. Ya, jangan sampai akun saya hilang lagi. Di pol-pol teman-teman ya. Ya. Di pol-pol. Akun besarnya di pol-pol. Jangan lupa lop-lop orange-nya teman-teman. Di ini teman absen teman-teman ya. Lop-lop orange-nya teman. Kalau teman-teman punya 1 koin saja, di lop orange-kan saja teman-teman ya. Kalau punya 1 koin saja teman-teman, di lop orange-kan saja teman-teman ya. Kalau teman-teman punya 1 koin, di lop orange-kan saja. Kalau di Alkitab bang ada? Oh ada dong. Mau kita tunjukkan? Ya. Oke. Soalnya tadi aku baca di meta. Nggak ada. Bang. Saya itu diskusi dengan beberapa ustadz tidak bisa nunjukkan nih. Kayak gini nih. Nih Bang. Nih. Bang lihat ini Bang, lihat ini. Lele. Dia yang bertakhta, Allah yang bertakhta di atas Bulatan bumi. bulatan bumi, berarti bumi itu Bulat. bulat. Nah, sehingga betul terjadinya rotasi bumi, ya. Rotasi bumi terjadinya pergantian siang dan malam karena bumi itu bulat. Ya. Oke, sekarang abang kan orang sekolah. Ya. Tentunya abang ini tahu bahwa terjadinya rotasi bumi itu karena bumi itu bulat. Ya. Al-Quran tentunya tidak akan bertentangan dengan sains kan? Oke. Jika benar bahwa bumi itu bulat dan terjadinya pergantian siang dan malam, tunjukkan 1 ayat dalam Al-Quran bahwa bumi itu bulat, sehingga Allah lah yang menggantikan siang dan malam melalui bulatan bumi itu. Silakan. Rotasi bumi itu, silakan. Mana? Surah berapa? Berarti bumi ini. Nah, surah berapa? Saya bukakan. Surah berapa? Kalau ada bilang ada, kalau tidak bilang tidak, Bang. Cara mana cara? Makanya abang bisa ngomong saja, saya bisa bukakan di sini. Ini yang buat orang banyak login ke Kristen, Bang, serius. Ini surat Surah Az-Zumar berapa? yang tadi menunjukkan bahwa bumi itu bulat. Mana. Itu Mana. Jangan asal ngomong, Bang, jangan asal ngomong, Bang. Nih, Az-Zumar ayat 5, saya pun buka nih, Bang. Mana kamu nggak buka kamera tuh? Nih, Az-Zumar ayat 5 nih. Nih. Mana.
Kita buka nih Az-Zumar, ini Arabnya ada nih. Mana? Az-Zumar surat 39 ya. Surat 39. Silakan. Mana? Buka kameranya, oke. Ini sudah Bang. Nih. Surat 39 ya. Ya, ayat yang kelima. Nah. Di sini dia bilang apa? Mana bahasa Arabnya bulat? Bang, Al-Quran itu bahasa Arab, Bang, bukan bahasa Indonesia. Kan ini ada terjemahannya. Di mana dalam bahasa Arab ini bulat, diterjemahkan bulat. Coba. Tunjukkan kepada saya. Di mana dalam bahasa Arab ini diterjemahkan bulat? Ya kalau di terjemahannya nggak ada, tapi Enggak, Al-Quran itu bahasa Arab atau bahasa Indonesia? bahasa Arab. Nah, sekarang mana dalam bahasa Arab ini bahasa bulat? Mana? Bahkan dalam terjemahan bahasa Indonesia pun nggak ngomong bulat. Hanya ngomong bumi. Nggak ngomong bulat. Sekarang Bang, Abang belajar SD nggak? Sekolah SD nggak? Abang kan sampai sekolah Ya. tinggi. Yang Abang belajar ilmu pengetahuan itu bumi bulat nggak? Bulat. Sekarang, masakah ilmu pengetahuan lebih tahu daripada Al-Quran? Gimana? Mas, ini pertanyaan, masakah? Ya, apakah ilmu pengetahuan lebih tahu daripada Al-Quran? Enggak dong. Ya. Nah, silakan tunjukkan kalau memang Al-Quran lebih tahu daripada ilmu pengetahuan, karena dari Allah yang Maha Tahu, tunjukkan firman Allah di dalam Al-Quran bahwa bumi itu bulat. Kalau ada, bilang ada. Tidak, bilang tidak. Jika ya, Alkitab mengatakan jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Ya. Selain Az-Zumar ada nggak? Sebentar. Surat Al-Hajj. Oke, ayat Al-Hajj. 27. Al-Hajj berapa? Ayat 27. Al-Hajj surah 22 ayat 27 ya? Iya. Oke, kita lihat sama-sama. Al-Hajj ayat 27. Ya, dia bilang apa nih? Wahai Ibrahim, seluruh manusia mengerjakan haji. Di sini bicara tentang haji, bukan bicara tentang bumi. Niscaya mereka datang kepadamu. Mana bumi bulat? Al-Hajj 22 tidak pernah berbicara bumi ini bulat. Di sini berbicara tentang haji. Ini konteks pembicaraan diskusi kita lain lagi nih. Al-Hajj ayat 27 ya Bang? Al-Hajj ayat 27. Ya. Nggak ada bilang bumi bulat. Di sini bicara tentang haji. Sebentar. Oke, saya tunggu lagi Bang. Silakan Google dulu Bang, nggak apa-apa. Ada internet itu dipergunakan Bang. Jangan seperti orang-orang yang bilang wah itu internet punya kafir. Jangan. Pakai biar pintar Pak. Kita tunggu nih 3.800 orang kita menantikan ini. Baik. Kalau di penjelasan ini, tar. Silakan. Saya nggak butuh penjelasan. Al-Quran itu bahasa Arabnya. Nih, Bukan kan. Indonesia, bukan penjelasan bahasa Indonesianya. Arabnya. Loh, kan kita orang Indonesia butuh penjelasan Indonesia dong kan? Coba kamu buka surah Az-Zukhruf ayat 3. Allah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu mengerti. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab agar kamu mengerti. Sekarang Buka surah sekarang Az-Zukhruf ayat 3. Tapi saya tidak membahas masalah itu. Sekarang saya tanya Abang, Injil Eh, itu dia- diturunkan dalam bahasa apa? Apanya? Injil. Atau Injil. kitab Abang? Jadi yang masalah yang tadi sudah dilupakan dulu atau bagaimana? Nah, Oh. kan Abang tadi nanya Al-Quran Enggak, itu diturunkan dalam bahasa Arab. Iya. Nah, Dengar baik-baik teman ya. Kalau Loh, kita melenceng, kan oke saya Injil jawab itu ya. kan Saya ada jawab ya. terjemahannya juga, makanya Abang bisa paham. Iya, saya jawab. Saya jelas. Hmm. Alkitab itu ada berbicara perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian Ya. lama itu berbicara pakai bahasa Ibrani, perjanjian baru itu berbicara tentang bahasa Yunani. Ya, tetapi perjanjian baru pun dan perjanjian lama pun bisa dituliskan ada kitab tertua namanya kitab Septuaginta. Itu dituliskan dalam bahasa Yunani. Nah, pertanyaannya, mengapa Injil harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia? Karena agar semua atau bahasa Afrika atau bahasa Inggris atau apa, agar orang-orang yang bukan Yunani dan Ibrani pun mengerti apa yang disampaikan di dalam kitab itu. Mengapa?
Alkitab mencatat di dalam kitab Roma mengatakan apa? Yesus Kristus bukan datang untuk orang Yahudi saja, tetapi orang Yunani juga. Maka dari itu dalam gereja Ortodoks tanda salibnya dalam nama Bapa dan Putra. Dia di sini, bukan di sini. Dan Roh Kudus, amin. Ini punya maknanya. Kanannya dari orang Yahudi ke orang yang bukan Yahudi. Itu punya makna filosofisnya. Ya, punya makna di balik tanda salib mereka. Ya. Makanya saya tanya kamu, kita jangan keluar daripada laptop. Ada nggak Al-Quran menuliskan bahwa bumi itu bulat? Sebentar. Bukan bahasa Arabnya kan, tapi Saya butuh Al-Quran kan bahasa Arab. Gimana sih ini? Kamu lihat nih. iya maksudnya kan. Nih. Kamu lihat nih. Dengar dulu, Ya. kan Al-Quran Kamu lihat itu ini, ada kamu lihat ini. terjemahannya. Surah Az-Zukhruf ayat 3 nih. Kamu lihat ini. Kamu harus nurut dengan perkataan Allah kamu nih. Az-Zukhruf ayat 3, kamu harus nurut dengan perkataan Allah kamu. Bilang apa? Sesungguhnya kami, Allah, menjadikannya sebagai Al-Quran yang berbahasa apa? Arab, agar kamu mengerti. Kalau kamu tanya kepada ustadz-ustadz, kamu bertanya, Al-Quran itu apanya? Bahasa Arabnya. Oke. Sekarang, mana dalam bahasa Arab bumi itu bulat? Gak boleh lawan perintah Allah kamu. Gak boleh. Terus apa gunanya Al-Quran ini ada terjemahannya, Bang? Ya tanya kepada ustadznya. Tanya kepada kemenaknya. Al-Quran itu bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Betul nggak teman-teman Islam saya ngomong? Teman-teman Islam coba saya tanya di bawah. Al-Quran itu bahasa Arab, benar nggak saya ngomong? Benar. Anda tanya saya juga benar. Iya, makanya silakan tunjukkan dalam bahasa Arab bumi itu bulat. Silakan. Betul itu, lihat. Betul tuh. Mereka bilang di bawah, Al-Quran itu bahasa Arab. Bahasa Indonesia bukan. Silakan. Anda naik ke atas berarti Anda siap mempertanggungjawab dengan diskusi ini. Makanya saya tidak jarang berdiskusi menggunakan bahasa Arab Al-Quran. Saya takut dikatakan penistaan karena mereka punya pokoknya ada sesuatu makna di balik tulisan-tulisan satu kata, alif, itu punya maknanya semua. Ya saya nggak berani, makanya saya pakai bahasa Indonesia. Tapi saya tanya kepada kamu yang Islam, di mana bumi itu bulat dalam bahasa Arab? Dalam bahasa Arab? Ya silakan tunjukkan dong. Sehingga ilmu pengetahuan ini selaras dengan Al-Quran. Bahwa betul Allah menciptakan bumi itu bulat. Silakan. Berarti nggak ada gunanya Al-Quran. Saya nggak bicara masalah guna dan tidaknya. Saya tanya Al-Quran itu bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Karena Anda tadi sudah menjelaskan kenapa Injil itu ada bahasa Indonesianya, ada terjemahannya. Ya, no worries. Biarkan Alkitab nggak pernah mengatakan tidak ada ayat di dalam Alkitab mengatakan Alkitab itu diturunkan dalam bahasa Ibrani agar kamu mengerti. Nggak ada. Alkitab nggak ngomong seperti itu. Bahkan menurut fakta bahwa murid-murid itu belajar tentang Yahudi, belajar tentang Taurat itu dari Yesus Kristus. Menerima pembelajaran tentang Taurat itu langsung dari Yesus Kristus, bukan para mahkamah-mahkamahnya. Jadi sekarang saya tanya kamu, ya, di mana bumi itu bulat dalam bahasa Arab? Silakan, surah berapa? Kalau ada, bilang ada. Bro, gentle seperti orang Kristen. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Lebih dari itu berasal dari si jahat. Kan sudah saya bilang, kalau di terjemahannya atau di apa namanya itu. Oke, terjemahan surah berapa? Terjemahan surah berapa? Sebentar. Oke, silakan. Saya ikutin. Terjemahan surah berapa? Jangan tafsir ya. Terjemahan surah berapa? Jelas seperti Alkitab dalam kitab Yesaya. Dikatakan bumi itu bulat itu karena dia berputar apa enggak? Bumi itu berputar pada porosnya karena bumi itu bulat. Kalau bumi datar bagaimana dia berputar pada porosnya dan terjadinya siang dan malam? Nah, sedangkan ini di Al-Quran ada dijelaskan. Kalau di dalam Al-Quran menuliskan bahwa terjadinya pergantian siang dan malam, tentunya akan punya koneksi, ya, punya hubungan bahwa bumi adalah bulat. Kalau hanya mengatakan bahwa terjadinya pergantian siang dan malam, tetapi tidak memberikan informasi bahwa bumi itu bulat, bagaimana terjadinya pergantian siang dan malam sementara bumi itu tidak tahu jelas bumi itu bulat atau datar? Kalau Alkitab ada bumi itu bulat sehingga betul terjadinya pergantian siang dan malam. Korelasi antara Alkitab dan juga ilmu pengetahuan. Nah, kalau di Al-Quran juga kan jelas dijelaskan. Mana? Surah berapa kalau bumi itu bulat? Silakan. Nah,
Tenang. Kita buat ini orang mengerti nih. Siapa tahu dia terima Yesus, kita nggak tahu ya. Karena saya lebih senang dengan orang yang sekolah ya, daripada orang yang tamat SMP lalu mau ngomong dengan saya, itu berat. Atau tamat SD, ya itu berat tuh. Karena banyak orang yang login terima Yesus itu orang yang benar-benar sekolah, yang ininya dipakai. Banyak, serius. Gimana caranya? Kita sabar teman-teman, ikutin dia. Karena banyak orang yang sarjana, ya sekolah, diskusi dengan saya itu otomatis dia login bang. Ya, mungkin 1 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan itu terjadi bang. Saya harap abang termasuk orang yang cerdas yang menggunakan ininya. Percuma abang sekolah tinggi-tinggi tetapi abang tidak bisa membuktikan bumi itu bulat. Di surat An-Naml. Oke, An-Naml berapa? An-Naml ayat 88. An-Naml ini surah berapa ya An-Naml? Oke, 27. Ayat berapa? Ayat 88. 88. Oke, saya balik ke merah nih. An-Naml 88. Ya, engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap di tempatnya, padahal ia berjalan seperti jalannya awan. Demikianlah penciptaan Allah menjadikan segala sesuatu dengan sempurna. Sesungguhnya dia maha teliti terhadap, kalau Tuhan itu maha teliti, mana bumi bulat? Kalau Tuhan itu maha teliti, mana bumi bulat? Gak ada nih ayat ini, bumi bulat. Di sini bilang gunung berjalan. Gak ngomong bumi itu bulat. Mana bumi bulat? Kalau memang Allah itu maha teliti, tentunya dia bilang bumi itu bulat. Dia memang tidak ada memang dijelaskan bumi itu bulat. Allah maha teliti enggak? Buktikan, kalau Allah maha teliti, harus ada dong bumi itu bulat di dalam Al-Quran. Karena dia maha teliti. Karena dia maha teliti, harusnya ada dalam Al-Quran bumi itu bulat. Kan betul Allah maha teliti, benarkah? Benar kok. Ini kan Al-Quran, Al-Quranul Karim. Harusnya ada bumi itu bulat. Karena Allah maha teliti. Ya. Nah, mana bumi itu bulat? Dalam ayat ini nggak ada. Nggak ada memang. Nggak ada. Lantas kenapa kamu membawakan ayat itu kalau memang tidak ada data di situ, informasi di situ bahwa bumi itu bulat? Karena dijelaskan di sini tuh ada pergantian malam dan bumi, terus ada gunung-gunung. Gini bang, kita berbicara tentang sebuah koneksi berpikir, ya kan? Ya. Kalau kita bicara koneksi berpikir atau koneksi dari sebuah data, kalau ada data ya yang mengatakan terjadinya pergantian siang dan malam, tentunya ada data yang mempunyai koneksi yang menunjukkan bahwa bumi itu bulat. Kalau kamu mengatakan bumi itu terjadinya pergantian siang dan malam, tetapi tidak bisa menunjukkan bahwa adanya bumi itu bulat, bagaimana kita melakukan sebuah penelitian? Masakah ilmuwan lebih tahu? Masakah guru-guru sekolah kita lebih tahu bahwa bumi itu bulat daripada Allah? Benar gak saya ngomong? Ya. Allah harus lebih tahu daripada manusia. Agar manusia tidak menjadi bingung. Seperti sekarang kan abang mencari-cari. Ya. Ini baru satu hal teman. Masih banyak hal yang perlu kamu tahu. Silakan, apa pertanyaan kamu kepada saya? Fair. Manusia yang kalau abang manusia apa Tuhan? Saya manusia, tetapi saya pun bisa disebut sebagai tuan. Saya punya rumah, saya disebut tuan rumah. Saya punya tanah, saya disebut tanah banyak, saya disebut sebagai tuan tanah. Tuan apa Tuhan? Beda tuan, kan? dalam konteks Tuhan Adonai. Tuhan. Ya, kurios. Oke, Ya. silakan. Tapi sepakat nggak kalau manusia itu manusia?
Manusia adalah manusia. Manusia jadi Tuhan tidak bisa, tetapi Tuhan menjadi manusia itu bisa. Jadi jangan membolak-balikan bahwa manusia menjadi Tuhan itu tidak bisa. Memang manusia menjadi Tuhan tidak bisa. Manusia menjadi Tuhan pencipta itu tidak bisa. Tetapi pencipta menjadi manusia itu bisa karena Maha Kuasa. Ya. Tapi beda kan Tuhan sama Tuhan kan? Ya. Tuhan ya, kalau berbicara tentang Tuhan ya, Tuhan itu dalam bahasa Yunani kurios, dalam bahasa Ibrani itu Adonai, dalam bahasa Jawa itu Gusti. Tetapi ada pernah di satu titik dalam Tauratnya Nabi Musa, ya, dalam Tauratnya Nabi Musa, di mana Abraham memanggil Allah pencipta dengan sebutan Adonai, dengan sebutan Tuhan. Ada. Ya. Mau saya tunjukkan datanya? Boleh. Oke. Ya, saya tunjukkan datanya ya, biar kamu percaya. Saya ngomong itu pakai data, Bang. Gak pernah saya ngomong itu. Memang ribet kita bolak-balikan data. Tetapi kalau kita nggak bolak-balikan data, ya orang tidak akan bisa mengerti. Makanya saya selalu melakukan bolak-balik data seperti ini. Ini di dalam, nah, nih saya tunjukkan dari awal ya. Ini saya buat dalam sebuah PowerPoint. Ya. Nah ini bicara dalam sebuah PowerPoint. Saya besarkan dulu. Ya. Nah, di sini kita berbicara poin pertama, kata Tuhan. Ini kan yang abang masuk. Ya, kata Tuhan ini kaidah. Ya, ya. Mengerti dalam bahasa Tuhan sama dengan Allah adalah benar atau enggak? Kata Tuhan dalam bahasa Inggris itu Lord. Lord. Ya. Kata Tuhan dalam bahasa Yunani itu kurios. Kata Tuhan dalam bahasa Ibrani itu Adonai. Oke. Ya. Diterjemahkan tidak ada hanya, Tuhan. Harusnya Tuhan, tidak ada hanya. Kita lihat nih. Ada beberapa data yang saya tunjukkan. Nah, dalam bahasa Jawa Lord Kurios Adonai ini diterjemahkan sebagai Gusti. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat dalam Kejadian 18 ayat 27. Nih. Kejadian 18 ayat 27, Abraham memanggil Allah dengan sebutan Gusti. Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri kepada Tuhan, walaupun aku debu dan tanah. Sekarang Tuhan ini diterjemahkan sebagai apa? Tuhan memanggil sang kolik, Abraham memanggil sang kolik dengan sebutan Tuhan. Ya, benar nggak? Kita lihat bahasa aslinya, Kejadian 18 ayat 27. Nih, Kejadian 18 ayat 27. Kejadian 18 ayat 27. Nih. Dalam Kejadian 18 ayat 27 dipanggil sebagai apa nih? Adonai. Adonai itu setara dengan Gusti enggak? Sama enggak dengan Gusti? Sama. Kurios itu Gusti. Yang adalah Tuhan. Karena Tuhan itu gelar, kepenguasaan, kepemilikan. Abraham pernah memanggil sang kolik dengan sebutan Gusti. Berarti sama gelar manusia sama gelar Tuhan ya? Nah, pertanyaan kamu bagus. Alkitab mencatat ada tuan-tuan lain, tetapi Tuhan sang kolik yang berkuasa adalah Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi Tuhan di atasnya tuan-tuan yang lain. Dan Yesus Kristus adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Mengapa Yesus adalah Tuhan di atas tuan-tuan lain? Karena hanya manusia Yesus yang mengalahkan kematian lewat kebangkitannya pada hari ketiga. Manusia-manusia lain tidak, ketika mengalami kematian, tidak mengalami kebangkitan. Tetapi kebangkitan Yesus Kristus adalah harapan bagi kami yang percaya kepada Dia, yang akan pula dibangkitkan sama seperti Dia yang bisa bangkit dan membangkitkan Lazarus yang sudah ada dalam kubur. Dialah Yesus. Makanya Dia Tuhan di atas segala Tuhan, the King of the King, Raja di atas segala raja. Berarti yang lahir dari rahim Maria itu manusia awalnya. Manusia Yesus Kristus.
Berarti Jadi Yesus Kristus memiliki dua natur. Ya. Natur pertama, natur sebagai ilahi, sungguh-sungguh Allah. Tuhannya. Kenapa dia disebut sebagai Allah? Karena dia adalah firman Allah. Firman Allah yang bersama-sama dengan Allah. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu tidak diterjemahkan perkataan, tapi logos, logiknya Allah. Firman itu adalah Allah. Nah, firman yang adalah Allah ini menambahkan rupa manusia. Yang di bawah mungkin kucing ya, warnanya. Yohanes 1 ayat 14. Makanya manusia menjadi Allah tidak bisa. Tetapi Allah menjadi manusia bisa. Karena Allah memiliki rencana yang indah untuk manusia. Manusia berdosa. Tidak bisa menyelamatkan manusia berdosa. Butuh manusia yang tidak berdosa untuk menyelamatkan manusia berdosa. Dan manusia yang berdosa, tidak berdosa itu adalah Yesus Kristus. Makanya saya tanya abang. Abang percaya Isa itu adalah juru selamat enggak? juru selamat Juru selamat dunia, Bang. ya pas kiamat besok. Juru selamat dunia untuk abang sekarang, abang percaya enggak? Enggak, kalau sekarang enggak. Oke. Kenapa abang tidak percaya? Isa Al-Masih itu adalah Mesias gak? Mesias itu adalah juru selamat. Menurut abang, Isa Al-Masih adalah Mesias gak? Mesias pada saat hari kiamat. Mesias itu juru selamat, Bang. Juru selamat dunia, bukan cuma hari kiamat. Tetapi yesterday, today, forever. Yesterday, today, and forever. Dan selamanya. Hari ini, ya kemarin, hari ini, dan selamanya. Yesus itu sama. Dia adalah juru selamat. Bukan juru selamat hari kiamat saja. Abang percaya Isa Al-Masih adalah Mesias gak? Di mana dalilnya itu, Bang? Nah, Di mana dalilnya itu? di dalam Alkitab. Coba lihat, bisa lihat. Oke. Nah, Ya. Hari ini selamanya Yesus tetap sama ya. Saya lupa di mana ya. Hari ini selama. Sabar ya Bang ya. Selamanya Yesus tetap sama. Tetap sama Alkitab. Saya lupa ayatnya di mana. Ibrani kalau nggak salah itu. Oh, Ibrani 13 ayat 8. Betul. Nih, Ibrani 13 ayat 8. Saya ngomong itu tidak asal ya. Nih. Coba abang baca sendiri. Terus? Yesus Kristus. Kristus ini bahasa Yunani. Bahasa Arabnya itu Al-Masih. Bahasa Ibraninya itu Mesias. Isa Al-Masih tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini dan selama-lamanya. Siapa dia? Sama dia itu siapa? Ya, Alkitab mencatat Yesus mengatakan akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. Ya. Ketika dia mengatakan akulah jalan dan kebenaran kehidupan, bukan cuma hari itu, tetapi hari ini, kemarin, hari ini dan selamanya Yesus tetap sama. Terus niat Yesus disalib itu untuk nebus dosa manusia ya, Bang? Yes, kenapa? Kamu dengar baik-baik. Ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, manusia berdosa tidak bisa menolong manusia berdosa. Di taman itu ada dua manusia, Adam dan Hawa. Adam tidak bisa menolong Hawa, Hawa tidak bisa menolong Adam. Jadi sesama manusia yang berdosa tidak bisa saling tolong-menolong untuk membebaskan mereka dari dosa. Maka dari itu di taman itu kalau dalam Tauratnya Nabi Musa, ya, Tauratnya Nabi Musa menjelaskan dalam Kejadian pasal 3 bahwa juru selamat itu akan datang lewat keturunan perempuan. Perempuan perawan. Dan perempuan perawan itu adalah Maria. Dan yang dilahirkan itu, malaikat memberikan kabar bahwa itu adalah Immanuel. Immanuel artinya Allah beserta kita. Bahkan nubuatan dari nabi-nabi terdahulu, dia akan lahir, telah lahir bagimu Kristus Yesus juru selamat di kota Daud. Dinubuatkan dalam Nabi Mika 5 pasal 5 ayat yang kedua. Sudah diceritakan sebelum Yesus datang. Nah, manusia manapun akan menantikan Al-Masih. Manusia manapun akan menantikan Kristus. Manusia berdosa manapun akan menantikan yang namanya Mesias. Makanya saya tanya,
Abang percaya Isa adalah Mesias gak yang membebaskan manusia dari belenggu dosa? Mengapa dia harus mati? Kalau manusia tidak mati, kalau Yesus tidak datang, berarti abang yang dihukum. Karena upah dari dosa adalah maut. Abang kalau melakukan dosa pasti dibawa ke kantor polisi. Karena Tuhan tidak menghendaki dosa abang tidak diselesaikan di dunia ini. Kalau dosa abang tidak diselesaikan di dunia ini, abang akan diperhadapkan di pengadilan Allah dan tempat abang adalah neraka. Maka dari itu Tuhan Yesus tidak menghendaki itu. Sehingga dia mengorbankan dirinya dalam sebuah wujud manusia yang tidak berdosa untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Agar kamu tidak dihukum. Tidak ada kasih yang lebih besar, Alkitab mencatat. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabatnya yang menyerahkan nyawanya. Sahabat itu adalah Yesus Kristus. Begitu dekatnya orang Kristen sehingga memanggil Tuhannya dengan sebutan sahabat. Makanya saya tanya, Isa itu Mesias nggak? Iya, Mesias di hari akhir kalau menurut Islam. Kamu lihat baik-baik. Ini surat 3 ayat 45, surah Al Imran. Ya, sekarang Isa itu kan firman Allah. Yesus itu kan firman Allah. Menurut abang, ini apa bang? Bikalimati minhu. Oke, bikalimatin. Bikalimatin ini kata apa bang? Kata kerja atau kata sifat? Artinya bang? Saya tanya, ini kan firman ya? Ya, firman Allah ya. Oke, sebuah kata. Ya kan? Nah sekarang saya tanya, ini kata sifat atau kata kerja? Lupa pula aku bang. Bang, kalau berbicara tentang firman itu bentuk kata benda bang. Abang belajar bahasa Inggris gak? Kalau bicara tentang kata benda, ini bicara bukan merujuk pada benda saja. Tapi merujuk pada person tertentu, betul? Karena ini bentuk noun. Ya, noun. Oke, sekarang. Bikalimatin ini punya siapa? Ya. Allah. Punya Allah. Ya. Kalau bikalimatin punya Allah, firman itu adalah bentuk kata benda. Ya. Bentuk kata benda. Kalau firman itu punya Allah, firman itu ciptaan enggak? Ya, ciptaan. Bagaimana mungkin kamu mengatakan firman adalah ciptaan? Ya. Firman itu bagaimana mungkin kau bilang firman adalah ciptaan? Ya, segala sesuatu yang ada di bumi kan ciptaan. Kamu dengar baik-baik, ya. Kalau dengar baik-baik, kalau firman itu adalah ciptaan, ya, apakah Allah tidak punya firman sebelumnya sehingga dia menciptakan firman? Kedua, bagaimana Allah menciptakan firman kalau dia tidak punya firman? Arti firman itu menurut abang apa? Oke, bagus pertanyaan kamu. Di dalam Alkitab, ya, kamu tidak bisa mengatakan firman itu adalah perkataan. Kalau kau bilang perkataan, berarti itu sebuah produk. Betul? Ya. Oke. Tetapi firman dalam Alkitab itu diterjemahkan sebagai logos. Logos itu akal budinya Allah. Ya, yang diam bersama-sama dengan Allah. Dari logos itu, lalu dia mengucapkan sesuatu menghasilkan produk. Tetapi Yesus Kristus atau Isa Al-Masih itu bukan produk dari yang diucapkan. Isa Al-Masih adalah logos. Dalam Alkitab itu ada 3 hal, yaitu logos, remata, dan juga namanya grafe. Alkitab yang saya pegang ini adalah produk. Karena ini adalah grafe, tulisan. Ya. Dari remata. Remata itu perkataan dalam bahasa Yunani. Sementara Yesus Kristus adalah logos. Logos itu bukan ciptaan, tetapi diam bersama-sama dengan Allah. Sehingga Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Jikalau Yesus adalah ciptaan, tentunya Yohanes 1 ayat 1 dia akan menggunakan pada mulanya adalah remata, NRK en remata. Tetapi Yohanes 1 ayat 1 nggak gunakan remata. Dia gunakan logos. Dan logos itu bukan ciptaan, tetapi bersama-sama dengan Allah, dan logos itu adalah Allah. Berarti Makanya Yesus tidak dilahirkan. Makanya Yesus tidak dilahirkan dari hubungan laki-laki dengan perempuan. Benar nggak? Ya. Diciptakan dengan dilahirkan itu berbeda. Ya. Kalau Adam diciptakan, Adam bukan dilahirkan. Ya.
Ya. Dilahirkan beda. Manusia sekarang dilahirkan atau diciptakan? Dilahirkan. Lahirkan. Dari hubungan ayah dan ibu. Bisa nggak dikatakan ciptaan? Ciptaan karena dilahirkan dari ayah dan ibu. Tetapi Yesus Kristus dilahirkan bukan dari hubungan antara ayah dan ibu. Tetapi Maria mengandung dari Roh Kudus. Saya harap kamu mengerti di situ. Makanya Yesus bukan ciptaan. Makanya dalam syahadat kami mengatakan terang dari terang. Ya, tidak dilahirkan, tidak diciptakan tetapi dilahirkan. Itu syahadat kami yang pertama kali. Berarti terbentuknya manusia itu definisinya hanya dilahirkan, tidak diciptakan. Dilahirkan tanpa sebuah hubungan biologis. Enggak, maksud Yesus saya, kan dilahirkan bukan dari hubungan biologis. ya, maksud saya kita ini manusia berarti dikatakan hanya dilahirkan, tidak diciptakan. Kita dilahirkan, tetapi kita adalah ciptaan enggak? Ciptaan karena dari ayah dan ibu. Ya. Tapi Yesus sama Kalau- enggak dengan kita? Isa Al-Masih sama enggak dengan kita? Beda. Beda. Dia dilahirkan bukan berarti diciptakan. Karena dia adalah firman, Maria menerima kabar gembira dari malaikat, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Bukan berarti Allah punya istri lalu punya anak. Seperti kita nonton film-film Zeus dan lain-lain. Bukan. Bukan seperti itu produk-produk Yunani. Ya. Makanya produk-produk Yunani yang penyembahan kepada dewa-dewa itu Rasul Paulus pergi ke Yunani saat itu. Rasul Paulus bilang apa? Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kalian menyembah kepada dewa-dewi. Rasul Paulus menolak dan menentang hal-hal itu. Jadi kekristenan tidak ada hubungan-hubungan dengan dewa-dewi seperti itu. Berarti Ada pertanyaan lain? Kalau yang terakhir aja Bang, soalnya HP gue udah Silakan. lobet. Silakan. Berarti Tuhan Yesus kan disalib untuk menebus dosa seluruh manusia ya. Yes, betul. Nah, tapi dalam konteks manusia itu selama hidup di dunia ini masih boleh buat dosa nggak? Pertanyaan kamu bagus. Pertanyaan kamu seperti orang Kristen yang awam. Ya, dengar baik-baik. Ada dua jenis dosa. Ya, dosa sifat, yaitu dosa asal, dan juga perbuatan dosa. Dosa asal atau dosa sifat ini kita dapat daripada siapa? Dari Adam dan Hawa. Ya, Ya. Adam dan Hawa pertama kali diciptakan oleh Allah tidak kenal yang namanya malu, rasa takut. Tetapi ketika dia mengenal dosa, dia kenal yang namanya rasa malu dan dia takut. Nah, manusia ada rasa malu nggak? Ada sekarang. Itulah dosa sifat asal. Punya rasa malu, punya rasa takut. Nah, sekarang perbuatan dosa. Orang Kristen ya yang percaya kepada Yesus Kristus ya, Roma 14 ayat 8. Jika aku hidup untuk Tuhan, aku mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup ataupun mati aku adalah milik Tuhan. Ya. Orang Kristen yang sudah percaya Yesus Kristus masih bisa nggak jatuh ke dalam dosa? Masih. Bisa jatuh ke dalam dosa tetapi bukan hidup di dalam dosa. Bukan berarti orang yang sudah percaya Yesus Kristus dia seenaknya buat dosa. Berarti dia bukan hidup di dalam Yesus. Ya, contohnya B2 suka nggak, pernah lihat nggak babi itu main di kubangan lumpur? Ya. Oke. B2 itu senang main di kubangan lumpur. Manusia yang percaya Yesus Kristus jangan main dalam kubangan lumpur, jangan main dengan dosa, jangan main-main dengan dosa. Pernah lihat nggak bebek itu suka berenang di air, senang main air? Ya. Begitu pula manusia yang percaya Yesus Kristus jangan suka bermain-main dengan dosa. Berarti kamu belum mengikuti Yesus secara utuh. Ya. Makanya ada Alkitab yang kita kenal namanya metanoia. Ya, dalam bahasa Yunani artinya berpikir seperti Kristus, bertobat.
Ya, yang tadinya kau berjalan menuju maut, menuju kegelapan, ketika kau mengenal Kristus, kau harus berpikir seperti Kristus, berbalik arah 165 derajat dan mengikuti arah kebenaran itu. Jadi orang yang sudah percaya Yesus harus betul-betul ada buah-buah rohnya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, menjauhi dosa. Itu baru mengikut Kristus. Makanya kita lihat banyak orang Kristen. Ada orang Kristen yang mengikuti Kristus dengan benar. Ada orang Kristen yang suam-suam kuku mengikuti Yesus. Sudah percaya Yesus tetapi masih berani melakukan dosa, hidup dalam dosa. Nah ini menjadi persoalan. Karena dosa-dosa yang dosa sifat dan dosa perbuatan yang dilakukan itu sudah ditanggung di atas kayu salib dan dipersatukan Allah lewat baptisan. Baptisan yang kudus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dosa kamu dihapus, terhapus. Makanya lihat orang Kristen yang benar hidupnya. Kamu mengganggu orang Kristen, kita berdoa. Ya, makanya saya katakan, agama lain mengajarkan kasihilah manusia. Tetapi Yesus Kristus mengajarkan satu level di atas itu yang tidak bisa dilewati oleh agama manapun. Apa yang diajarkan Yesus? Kalau agama lain mengajarkan kasihilah manusia, Yesus ajarkan apa? Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Berdoalah bagi mereka yang mengutuk kamu. Berkatilah bagi mereka yang mengutuk kamu. Berpuasalah bagi mereka yang tidak suka dengan kamu. Tidak ada ajaran yang seperti itu selain ajaran Yesus. Kenapa? Allah itu kasih, kasih pula ajarannya. Oke, siap Bang. Makasih ya. Apiku udah Terima lobet. kasih. Thank you. Tuhan Yesus memberkati Ya, kamu, terima kasih. Billy. Ya. Oke, terima kasih. Ya, shalom. Iya. Halo, Bang. Itu dong. Kata siapa? Bang, pelan-pelan Bang. Nggak ada di dalam kitab Injil, Bang. Pelan-pelan dulu, pelan-pelan. Ya, Saya tanya santai, dulu. santai. Saya tanya dulu. Bang ARS, Oke, Anda tanya, Bang, ini tanya, seorang Bang. Muslim. Ya, Anda seorang Muslim? ya Muslim. Muslim. Oke, makasih Kak Ruth. Ya. Selama Anda jadi orang Islam, Anda kan diberitahu bahwasanya Muhammad itu tertulis di dalam Taurat maupun di dalam Injil. Betul? Ya, betul. Selamat Anda kena prank. Kenapa kok bisa kena prank itu, Bang? Oke, coba tunjukkan di mana Muhammad ada dalam Taurat dan Injil. Silakan. Silakan. Aku cari dulu ya. Meninggal. Cari dulu, saya cari dulu. Bang, ya harusnya sebelum naik ke sini dicari dulu. Iya, Bang, ya, Bang. Iya, masa baru naik ke sini dicari dulu. Sedangkan Abdul Somad aja ngais-ngais dari dalam Taurat ternyata nggak ada. Ya kan? Abdul Somad tuh ngais-ngais, Bang. Di dalam Ulangan 18 ayat 18. Ternyata bohong. Nggak ada di situ tertulis nama Muhammad. Ayo, di mana? Memang nggak ada nama Muhammad, cuman yang ada namanya Ahmad, Bang. Coba di mana? Silakan. Di Taurat mana? Di Injil mana? Google dulu dia. Ya. Silakan, Saya yuk. belum belajar tentang gini, Bang. Iya, kalau belum belajar kenapa abang naik ke sini? Tapi nggak apa-apa lah. Memang Anda ini sudah mencerminkan kebanyakan orang Islam. Karena kebanyakan orang Islam seperti Anda, Bang, percaya buta saja. Diomongin Muhammad dalam Teman Anda Taurat. itu. Iya, iya. Coba di mana Muhammad dalam Taurat atau Udah Injil? diubah Yuk. dulu, Bang, itunya, Bang. Islam kena prank itu, Bang. Loh, Nggak kan bagus, memang Bang. kena prank, Bang. Sebentar, sekarang saya tanya. Kalau Anda tidak bisa menunjukkan Muhammad dalam Taurat dan Injil, berarti Anda kena prank nggak? Nah, di dalam Macet. kitab Taurat itu. Coba ayo silakan. Yang lain dulu, Ayo. Bang. Saya belum paham soalnya, Bang. Silakan. Yang lain dulu, yang lain dulu. Loh, Anda udah naik ke sini gimana? Nah, kabur dia teman-temannya. Kasih